Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masih bersama saya Budi Aryadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat flow keuangan ya. Kalau dilihat dari project kita, pembahasannya selalu ketika kita bicara tentang outstanding perusahaan, maka ada 4 pilar yang kita kerjakan. Yang pertama adalah finance, yang kedua adalah human resource, yang ketiga adalah sales and marketing, dan yang keempat adalah operasional. Nah, pada kesempatan ini saya ingin fokus bagaimana bagaimana finance itu dikembangkan ya. Jadi materi ini nanti fokusnya adalah manajemen template. Di sini saya akan membuat master HPP ya. Jadi bagaimana kita membuat master HPP. Kemudian membuat template stok dengan Excel gitu ya. Kemudian membuat form closing ya. Jadi intinya seperti ini. Tapi bagaimana manajemennya berjalan, alur kerjanya berjalan, saya akan jelaskan dengan flow diagram seperti ini. Ya, ini yang hari ini kita ingin sampaikan ke business owner atau ke supervisor bahwa ketika operasional berjalan ya, misalnya operasional bisnis kita berjalan, maka yang pertama itu dimulai dengan menghitung stok ya. Ini untuk UMKM food and beverage ya. Menghitung stok, maka di sini ada data stok online ya. Jadi nanti kita punya data stok online. Contohnya seperti apa, Mas? Contohnya seperti ini. Biar kebaca semua ya. Bahan baku stok. Yes. Jadi stok ini awalnya filenya seperti ini. Awalnya ini teman-teman tinggal ganti aja. Data masternya disesuaikan dengan perusahaan dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Nah, yang A ini kosong saja. Yang A ini sistem. Misalnya mie ayam stok pagi, ya ini tergantung. Di sini diganti dengan menunya teman-teman. Misalnya kalau di sini bebek, misalnya bebek ya. Katakanlah tanggal 1 pagi itu stoknya berapa? Ada 40 potong misalnya. Nah, malam terjual berapa gitu ya. Malam terjual katakanlah 10. Jadi min 10. Oh, ini filenya udah bener belum ya? Ya, seperti ini. Kenapa ini? Ya, ini kita absolutkan saja. Ya, seperti ini. Nah, ini diisi terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah. Jadi, rumusnya sederhana. A ini adalah stok akhir, M ini adalah yang terjual, kemudian P ini adalah stok pagi. Jadi, kalau misalnya stok paginya bertambah ya kita mainnya di sini ya. Jadi teman-teman di sini. Nah, ini dibuat online. Jadi buat pakai Google Drive biar apa gitu. Biar nanti bagian stok ini dikerjakan oleh siapa? Ini bisa oleh kitchen ya. Jadi kitchen harus ngisi data stok. Setelah data stoknya diperiksa sama SPP, maka tahapan kedua adalah dia buat RAB ya. Buat RAB, contohnya seperti ini. Ya, saya contohnya seperti ini. Oke, besok beli bensin ya, beli bensin. Jadi teman-teman cukup ganti komponennya di sini ya, daftar belanja. Ya, ini perlengkapan masak. Kemudian eh, kita kita kategorikan ada daging dan mie ayam. Nanti di sini teman-teman bisa ganti. Kemudian ini ada sayuran dan bumbu. Ya, kemudian ada tambahan, misalnya yang lain-lain kotak dan sebagainya, air galon. Kemudian di sini ada perlengkapan umum, ya misalnya es kristal, kemudian plastik-plastik, kemudian kebutuhan yang lain, sabun-sabun.
Jadi kita coba isi kayak gini ya. Misalnya bensin 1 atau 2 misalnya 20.000 ya. Di sini kita di bagian perlengkapan masak kita udah ada. Kemudian beras katakanlah 10 kilo ya, harganya 15.000. Kemudian gas besarnya katakanlah 1. Nah, ini bisa teman-teman ubah ya, karena ini biasanya akan semi statis, jarang berubah. Nah, termasuk misalnya di komponen lain begitu teman-teman masukkan 3, maka 300.000 ya. Seperti itu seterusnya. Jadi kita akan muncul di sini total rencana belanja. Ya, total rencana belanjanya berapa? 618.000 ya. Setiap malam ya. Jadi ini kitchen akan ketika mau closing dia akan membuat dua pekerjaan. Yang pertama adalah menghitung stok, yang kedua adalah membuat rencana belanja. Hitung stok dan belanja ini kemudian diperiksa oleh supervisor ya, diperiksa oleh supervisor. Kemudian supervisor akan melihat penjualan di point of sale. Kemudian setelah itu supervisor akan memberikan jumlah uang belanjanya ya, jumlah uang belanja tahap nomor 3 ya. Dari uang belanja ini kemudian tindakannya adalah bagian kitchen belanja. Jadi bagian kitchen belanja, kemudian penjualannya sisa dari penjualan ini disetor ke bank ya, disetor ke bank. Kemudian nomor 5-nya kemudian SPP ya, SPP memeriksa belanja. Jadi setelah hari berjalan ya, setelah tanggal 1 berjalan, maka tanggal 1 paginya, tanggal 2 paginya si bagian kitchen belanja atau bagian purchasing belanja. Nah, belanjanya itu diperiksa. Kalau diperiksa, kita kembali lagi ke form stock, ke form RAB, ya seperti ini. Oke, realnya berapa? Bensin 20.000. Oh, ternyata 15.000. Ya, belinya cuma sedikit. Kemudian gas besar berasnya berapa? Oh, cuma ada 8 kilo, misalnya seperti itu. Bisa sama, bisa tidak sama ya. Kalau sama ya sama, kalau tidak sama ya tidak sama. Jadi nanti kita bisa melihatnya di realisasi, ya, di realisasi belanja. Nah, realisasi belanja ini yang kemudian dijadikan data ketika kita ngentri di sistem keuangan, ya, di sistem keuangan. Ini di entry di sistem keuangan di bagian mana? Di bagian pembelian dan HPP, ya. Nanti kita trainingnya di situ, gitu. Nah, kemudian setelah itu dari setor uang tadi kita buat laporan closing. Jadi di template yang saya berikan, ya, di template yang saya berikan, kita udah bisa masukkan omset tanggal berapa ini. Misalnya ini tanggal katakanlah 26 gitu ya, tanggal 25 misalnya. Oke. Omset di sistem lihat di point of sale katakanlah 6 juta. Katakanlah 5 juta deh. 1, 2, 3, oke. Nah, belanja kemarin berapa? Ya, gitu. Belanja kemarin berapa? Gitu. Itu teman-teman isi, ya. Kemudian uang lebihnya berapa? Kalau belanja kemarin katakanlah 300.000 misalnya. Oke. Nah, di sini, ini rencana belanja besok, ini ngambilnya dari sini. Ini ngambilnya dari sini. Ya, ngambilnya dari sini. Terus, ini diisi lagi. Oh, ada transaksi lewat GoFood. Lewat GoFood-nya berapa? Katakanlah 4 juta. Katakanlah ya 4 juta. Ini cuman simulasi aja ya, teman-teman. Nah, maka yang disetor secara tunai, ya kalau di sini ada GrabFood, ada edisi, ada dan lain-lain, silahkan tambahkan. Nah, kemudian dana yang disetor lewat manual atau ke bank secara manual adalah 682. Ya, prosesnya seperti itu. Jadi, nah ini kemudian kalau saya biasanya ini langsung saya screenshot, kemudian kirim ke WhatsApp group. Ini jadi catatan owner ya. Jadi owner bisa ngecek oh dia belanja apa ya. Ini yang harus teman-teman sesuaikan dengan bisnisnya ya. Jadi yang pertama adalah ini ya, ini adalah form RAB ya, disesuaikan.
kira-kira saya belanja apa. Kemudian yang kedua adalah monitoring stok, ya, bahan-bahannya. Ini sebenarnya bahannya hampir sama dengan yang di RAB, ya, komposisinya. Dan yang ketiga itu adalah master bahan baku, ya. Master bahan baku itu apa gitu. Ini yang nanti akan masuk di season berikutnya, di video sebelumnya, ya teman-teman, kalau ngelihat eh, aplikasi akuntansi untuk UMKM, terutama untuk di video yang ngebahas tentang pembelian dan biaya, ya. Jadi alur kerjanya seperti ini, ya. Hitung stok, kemudian buat rencana belanja, ini dilakukan oleh bagian kitchen. Kemudian keputusan untuk mengambil apa namanya ini diperiksa, ya, RAB ini diperiksa. Jadi teman-teman SPP bisa cek di sini, ya, misalnya RAB-nya ini berapa persen, kita bisa melihat ini, ya, misalnya ini, kemudian ini, ya, uang belanja dibagi dengan omset dikali 100 misalnya. Nah, jadi teman-teman bisa ngelihat, oh kok RAB saya besar banget besok, atau kok kecil banget. Kalau misalnya ini mau dikunci maksimal, ya, maksimal 30%, ya nggak apa-apa. Ya, monggo aja, tetapi template berpikirnya sudah kita sediakan gitu, ya. Ini dari sini baru kita ke sistem, ya. Jadi kita nggak akan bisa masuk ke sistem, ya. Kita nggak bisa masuk ke sistem sebelum ini selesai, karena di sini ada realisasi, ya. Di sini ada entry data, ya. Di sini entry data, di sini membutuhkan master data. Makanya yang penting alurnya teman-teman buat dulu, ya, fasenya form hitung stoknya dibuat, RAB-nya dibuat, kemudian realisasinya dibuat, ya, pekerjaan terpenting ini satu, ini dua, ini masuk ke dalam operasional, oke, oke, ini juga operasional, ya, buat laporan juga operasional, jadi entry juga operasional, ya. Ini adalah menggabungkan pekerjaan operasional, tetapi tujuannya adalah finansial, ya. Mungkin ini yang akan dibahas kemudian secara teknis di lapangan nanti dengan diskusi kita, ya. Tapi setidaknya teman-teman langsung udah tahu, oh, saya harus membuat 3 dokumen. Yang pertama adalah dokumen bahan baku, ya, ini saya gedein. Jadi teman-teman buat ini, ya, bahan-bahan yang dibeli, kalau bisa dengan satuannya, dengan harganya. Misalnya ayam 1 kilo berapa? 1 kilo katakanlah 24.000 gitu, ya. Buat aja seperti ini, ikan filet dan sebagainya. Nah, ini teman-teman yang tahu. Saya ngikut aja gitu. Pak, apakah ini statis? Tidak. Ya, apakah ini statis? Tidak statis. Ya, jadi ini tidak statis. Jadi nanti, tapi ini jadi acuan, ya, jadi acuan. Nah, yang kedua, eh, kita membuat satu template monitoring stock, ya. Kenapa pakai Excel? Karena biar semua kita bisa monitor. Jadi misalnya kayak saya di beberapa bisnis itu, saya memberikan otoritas seperti ini, ya. Jadi kita ada satu file yang itu semua orang bisa ngisi gitu, ya. Jadi kita bisa dapetin data. Oke, agak lambat. Oke, saya misalnya monitor yang ini, ya. Ini kemudian kita bisa bisa kasihkan file ini secara online gitu, ya kan. Karena ini terefektif menurut saya gitu, terefektif untuk mengelola UMKM dan tanpa orang harus masuk ke sistem keuangan, ya. Jadi ini cuman untuk lokal-lokal saja gitu, ya. Jadi kita bisa cepat melihat semuanya, termonitor. Jadi kita tinggal share aja. Sebentar, ini kok agak lambat, ya. Oke, mantap. Si Google-nya aja error. Oke. Kayaknya Google belum sarapan. Sebentar, sebentar, sebentar.
Yes. Nah, seperti ini ya. Jadi mereka-mereka ini kita kasih otoritas untuk ngisi ya, untuk ngisi apa? Untuk ngisi data yang ada di dalam itu dan kita memonitornya ya, seperti itu. Oke, kita ke sini. Saya rasa ini presentasi saya hari ini ya. Mudah-mudahan hari ini dokumennya nanti bisa kita siapkan ya. Sukses terus. Saya Budi Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.